Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Masih dengan tema kita momen istimewa yang hanya ada saat Ramadan. Nah, Ustadz Syam, momen istimewanya itu salah satunya adalah saat taraweh. Enak banget deh. Perut udah kenyang, udah full, kita sama-sama taraweh. Tapi kalau di zaman baginda Rasul itu katanya taraweh itu sendiri-sendiri ya. Nah kalau sekarang itu kan kita taraweh rame-rame nih, ya kan? Itu sebenarnya gimana sih, boleh atau enggak, hukumnya apa, dan termasuk bid'ah atau enggak sih montausiahnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi Ustadz Hilman, Maulana, Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin kalau saya di panggung ini mengatakan tarawih berjamaah adalah bidah, satu dunia akan menyerang saya. Subhanallah, karena orang di seluruh dunia tarawihnya berjamaah, termasuk di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Ya, 3 masjid yang menjadi rujukan utama dan juga 3 masjid ini yang luar biasa. Begitu pula para wali-wali Allah di Hadramaut, di Yaman, di Ta'rim, begitu pula di tempat-tempat yang lainnya, seperti di tempatnya para ahli ilmu di Mesir, dia di Suriah, kemudian di Sudan, Masya Allah, para ulama-ulama besar yang melaksanakan tarawih berjamaah. Kenapa disebutkan bahwa ini adalah bid'ah? Yang menyebutkan adalah bid'ah adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Kenapa? Karena pada masa baginda Nabi SAW di tahun terakhirnya baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah di malam pertama Ramadan keluar untuk melaksanakan sholat malam di masjid. Jadi Nabi SAW malam pertama keluar. Malam pertama ada beberapa sahabat yang melihat baginda Nabi SAW, maka mereka ikut di belakang baginda Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat, yakni 8 rakaat plus 3 witir. Kemudian malam kedua semakin tersebarlah berita bahwa Nabi SAW ada di masjid setelah sholat isya untuk melaksanakan sholat tarawih. Lalu mereka pun ikut, semakin banyak jamaah. Malam ketiga mereka sudah semakin banyak, penuh sesak masjid. Lalu Nabi SAW tidak keluar pada malam tersebut dan melaksanakan tarawih di rumah masing-masing. Artinya Nabi kemudian menjelaskan setelah sholat subuh bahwa Nabi mengatakan, Nabi bersabda, saya tidak keluar karena saya khawatir menjadi wajib bagi kaum muslimin, padahal sholat tarawih itu adalah sholat sunnah. Apa yang perlu kita garis bawahi? Lebih utama sholat fardu 5 waktu dibandingkan sholat tarawih. Herannya banyak orang datang ke masjid untuk sholat tarawih tapi tidak sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu lebih utama dibandingkan sholat tarawih. Sekali lagi, karena sholat 5 waktu apabila ditinggalkan maka akan berdosa. Sholat tarawih apabila ditinggalkan maka dia akan rugi. Jadi yang lebih besar ataupun utama adalah sholat 5 waktu tersebut. Banyak orang tidak sholat maghrib lalu dia sholat tarawih, subhanallah. Kemudian kenapa disebut bid'ah? Pada masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, setelah baginda Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memimpin, masih masing-masing di rumah. Kemudian pada masa Umar bin Khattab, kelompok-kelompok kecil tadi dikumpulkan menjadi satu imam dan makmumnya bersama-sama, akhirnya menjadilah sholat tarawih berjamaah. Ada yang melaksanakan 20 plus 3, ada yang melaksanakan 36 rakaat plus 3 witir, 36 rakaat plus 3 witir, ada yang melaksanakan 8 rakaat plus 3 witir. Nabi SAW 8 rakaat plus 3 witir, tapi durasinya selama 5 jam. Subhanallah, 5 jam daripada Nabi SAW sholat tarawih daripada 8 rakaat. Tarawih artinya relaksasi ataupun istirahat, maka setelah berpuasa di siang hari, malamnya diisi dengan stretching ya, ataupun istirahat dengan sholat tarawih. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau enak banget nikmatnya ketakwaan kalau udah sholat dianggap sebagai suatu istirahat, nyaman, bukan sebagai yang kayak beban, kewajiban. Jadi, kayaknya tuh gimana walaupun gitu. Nabi SAW sendiri-sendiri tarawihnya, Nabi juga mengingatkan siapa yang sholat malam ikut imam sampai imam pulang, bersama dengan imam pulang, maka diampuni seluruh dosanya. Oh, Masya Allah. Itu tadi kisahnya yang disampaikan Ustadz Syam itu di Mekah atau di Madinah kejadiannya? Di Madinah. Oh, di Madinah. Jadi di Raudah itu? Iya, di tahun terakhir Nabi. Ustadz, tadi kan Ustadz Syam bilang tentang yang sampai terakhir tuh ikutin imam. Tapi kan kalau misalkan kita lihat di masjid-masjid gitu ya, kadang-kadang pas udah witir banyak yang udah keluar-keluar gitu loh. Nah itu tuh sebenarnya gimana sih Ustadz Maulana? Sebenarnya gini, witir itu adalah ganjil, witir itu adalah salat malam. Witir itu berada di 2 posisi. Bisa sebagai salat sunat di awal malam, dan terbaik juga ditempatkan di akhir malam. Jadi kalau sudah mengambil witir di sesudah tarawih, nanti di salat malam tidak pakai witir lagi. Ya, kalau sudah tidak ambil witir di awal malam sesudah tarawih, maka dia ambil witirnya di akhir malam. Jangan ambil witir di sesudah tarawih, nanti akhir malam ambil lagi witir.
berarti bukan witir namanya, ganjil. Genap. 3 tambah 3, 6. Jadi sebaiknya 1 aja. Masya Allah. Terus kalau misalkan yang tadi Ustadz Syam bilang harus ngikutin sampai Sebaiknya. Kalau memang bagus, memang tidak witir di masjid, duduk-duduk aja sambil sampai imamnya silam. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah kalau begitu. Ustadz Hilman, berbicara tentang doa yang diijabah. Saat buka puasa, itu katanya ada momen yang insya Allah doa bisa langsung diijabah. Itu maksudnya gimana? Saya kurang paham mohon tausiahnya, Ustadz. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Kak Caca, jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, farhatun inda fitrihi, kebahagiaan saat dia berbuka. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbihi, kebahagiaan saat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara momen yang sangat penting yang kita rindukan ketika berpuasa Ramadan adalah berbuka. Dan Masya Allah, ada 3 golongan yang doanya tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Dan yang ketiga, orang yang terzolimi. Bahkan dalam keterangan lain disebutkan orang yang sedang di perjalanan. Jadi bayangkan, kalau ada orang yang sedang puasa, lagi di jalan, lagi terzolimi, wah sempurna itu. Jadi makanya kalau teman-teman ya yang sekarang sedang berpuasa, ayo doa, karena itu doanya mustajab. Nah pertanyaannya, kira-kira bagaimana doanya atau waktu kapan mustajabnya? Ada 2 pendapat. Yang pertama pendapatnya adalah kita menyiapkan waktu sejenak sebelum berbuka. Jadi misalnya kalau berbuka 5 menit lagi, 10 menit lagi, kita sejenak dulu tinggalkan kesibukan dunia kita, menghadap, angkat kedua telapak tangan, berdoa. Maka di situ mustajab. Ada juga yang menyebutkan bahwa mustajabnya itu ketika berbukanya. Jadi setelah kita membatalkan puasa, kemudian kita berdoa di situ, itu juga mustajab. Jadi kalau kita simpulkan, saya barangkali boleh memberikan urutannya ya. Kalau kita berpuasa, maka yang pertama siapkan waktu sejenak, nggak usah lama-lama, 5 menit saja. Sebelum waktu berbuka, angkat kedua telapak tangan, berbuka. Setelah itu azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung buka, Bismillahirrahmanirrahim. Minum yang pertama itu nggak usah banyak-banyak. 2 fungsinya. 1, membatalkan puasa kita. 2, membasahi kerongkongan kita. Nah setelah minum, kemudian baca doanya, Dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Atau doa yang masyhur kita baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang bertanya, Ahilman, mana yang tepat? Dhahabat dhama'u atau Allahumma laka sumtu? Dua-duanya tepat. Yang salah yang mana? Yang enggak doa. Ya. Setelah itu kemudian angkat tangan, doa di situ mustajab. Setelah itu minum lagi. Setelah minum baru ambil kurmanya. 1, 2, 3. Jumlahnya ganjil. Setelah itu minum lagi. Selesaikan bukanya. Siap-siap sholat maghrib. Kira-kira begitu urutannya. Masya Allah. Jadi kalau kita gambarkan seperti itu, insya Allah di waktu-waktu itu mustajab untuk berdoa. Yang penting persiapkan, jangan disambil ya. Betul. Jazakallah khair, Ustadz. Nah jamaah, sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Yang pertama dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz, aku pengen banget punya tekad untuk sungguh-sungguh memperoleh pahala di bulan Ramadan serta menyusun waktunya membuat jadwal untuk beramal soleh. Tapi selalu gagal Ustadz, ada nggak sih cara istiqomah biar menjalankan tekad untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya selama bulan Ramadan? Gimana nih Ustadz Maulana? Buat target, buat jadwal, agenda, kegiatan. Ingat, Ramadan itu melipat gandakan pahala kita sampai 70 kali lipat. Barang siapa yang hatam Quran, maka hataman Qurannya itu bagaikan menghatamkan Quran 70 kali hatam. Amin. 70 kali hatam. Nah, paling bagusnya dijadwalkan. Setiap hari 1 juz. Nah, kalau setiap hari 1 juz berarti dibagi 5. Oke. Bagi 5. Jadi 2 lembar, 2 sebelum dan sesudah. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, aku sama mama udah hampir setahun nggak berhubungan, bahkan silaturahmi. Dan apalagi sebentar lagi menyambut bulan Ramadan. Katanya selama di bulan puasa bagi orang yang masih berselisih, maka puasanya akan ditolak. Emang benar seperti itu Ustadz? Berbagai cara udah aku lakuin Ustadz, tapi mama selalu menolak kehadiran saya. Saya harus bagaimana? Apalagi saya harus kerja di luar kota. Gimana nih Ustadz Hilman, mohon tausiahnya. Ya Masya Allah, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Kak Caca, dan jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sikap yang harus kita hadirkan
ketika kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, sikapnya adalah tarhib. Apa itu tarhib? Tarhib itu diambil dari fi'il madhi rahaba yurahibut tarhib. Artinya ada 3 setidaknya. Yang pertama senang, yang kedua lapang, yang ketiga tenang. Senangkan hati untuk bertemu Ramadan. 2, lapangkan hati untuk bertemu Ramadan. 3, tenangkan hati untuk bertemu Ramadan. Senangkan hati dengan kebahagiaan, lapangkan hati dengan bersihkan hati kita. Salah satunya, jangan sampai kita mau bertemu bulan suci Ramadan, tapi masih ada hati yang kotor dalam kehidupan kita. Salah satunya, dalam beberapa keterangan disebutkan, di antara golongan yang tidak akan diterima amal ibadah puasanya, jika ada seorang anak yang pernah durhaka kepada orang tuanya, dan dia belum sempat meminta maaf kepada orang tuanya. Maka dari hati yang paling dalam, jika ada di antara kita yang merasa pernah punya salah kepada orang tua, segera temui orang tuanya, pegang tangannya, peluk tubuhnya, cium pipi kiri kanannya, sujud di depannya, minta maaf sama orang tua kita. Khawatir ibadah puasa yang kita tunaikan begitu lelahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, kita sudah berusaha untuk minta maaf tapi orang tua kita belum memaafkan. Maka naikin levelnya. Jangan hanya minta maaf, tapi senengin orang tua kita, bahagiain orang tua kita. Misal mohon maaf, cek mukena ibu kita. Barangkali dari tahun ke tahun masih sama mukenanya, maka ganti dengan mukena yang baru oleh kita. Cek sarung ayah kita. Barangkali sarungnya masih sama dengan tahun yang lalu, kirimkan sarung yang baru untuk kita. Kalau kita punya rezeki, transfer kepada orang tua kita, agar sahur pertama orang tua kita mendapatkan makanan yang lebih baik barangkali dibanding makanan-makanan sebelumnya. Ini adalah satu keutamaan. Termasuk juga mohon maaf, kalau kita ada waktu cuti, ya bisa libur dari pekerjaan, pulanglah sejenak ke rumah orang tuamu. Sahurlah bersama dengan orang tuamu, bukalah bersama orang tuamu. Apalagi jika selama ini kita rasa kita punya salah kepada orang tua. Jamaah yang dirahmati Allah, jangan gengsi minta maaf, apalagi sama orang tua. Ya, di luar Ramadan aja, kita harus tetap menjalin kebaikan dengan orang tua kita. Apalagi di bulan suci Ramadan. Ingat, Ramadan ini bulan suci. Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kesuciannya kalau ada hati yang kotor di dalam diri kita? Maka bismillah, semoga yang tadi yang bertanya dan siapapun di antara kita yang masih punya orang tua, ayo perbaiki hubungan dengan orang tua. Muliakan orang tua, maka Allah akan muliakan hidupmu. Amin, yang sudah tidak ada, doakan. Insya Allah akan jadi kebaikan untuk kita sebelum bertemu bulan suci Ramadan. Amin ya Rob. Rugi kalau pintu surganya masih ada nggak Ya dimanfaatkan Allah. ya. Baik Iya, ya. Jazakallah khair Ustadz Hilman. Iya. Nah nih Ustadz Maulana, Ya. kita punya info nih buat para dai cilik, Hafiz Di Habibah. handphone saya sudah banyak yang komen. Kalau kalian pengen tampil di Islam itu Indah bisa banget loh. Sekarang caranya gampang banget, tinggal kirimin aja video terbaik kalian ke islamituindahtrans.tv@gmail.com. Siapa tahu kalian bisa di sini bersama dengan guru-guru kita. Dan setelah ini insya Allah kita masih akan melanjutkan pembahasan kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Alhamdulillah. Buruan daftar ya, daftar.